Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat, selalu mempergunakan waktunya untuk hal kebaikan. Alhamdulillah di masa pandemi ini, walaupun masih dalam masa pandemi, kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun secara online, walaupun secara video. Nah, di video kali ini, di kesempatan kali ini, Ustaz ingin menjelaskan tentang sorof, tentang bab bina. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman atau anak-anak sudah belajar tentang wazan dan mauzun. Sedikit mengulang atau sedikit review. Wazan itu yaitu secara bahasa dia timbangan. Waznun secara bahasa artinya timbangan. Wazan secara bahasa artinya timbangan atau yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi ukuran. Nah, dalam ilmu shorof atau dalam bahasa Arab, timbangan itu adalah kata fa'ala. Nah, fa'ala ini wazan. Terus kemarin selain belajar wazan, belajar juga mauzun. Mauzun itu apa? Mauzun itu ya yang ditakar, yang ditimbang. Atau kemarin Ustaz Dwi menjelaskan mauzun itu follower. Nah, misalkan contohnya kataba. Nah, kataba ini mauzun dari kata fa'ala, dari wazan fa'ala. Jadi ka-nya ini fa fi'il, ta-nya ini ain fi'il, ba-nya ini lam fi'il. Karena ikut ke atas tadi. Nah, jadi fa'ala ini wazannya, kataba ini mauzunnya. Begitu juga kalau ada kata-kata yang lain, misalkan nasoro. Naknya fa fi'il, so-nya ain fi'il, ro-nya lam fi'il. Nah, ini nasoro ini mauzun, wazannya dari fa'ala. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bina. Apa sih itu bina? Bina itu secara bahasa artinya bangunan. Jadi bina artinya secara bahasa bangunan. Nah, jadi nanti kita dalam bina ini kita mempelajari unsur-unsur yang membentuk bangunan, unsur-unsur pembentuk suatu bangunan. Nah, dalam ilmu shorof, bina itu nanti kita belajar unsur-unsur pembentuk suatu kata. Nah, kata bangunannya itu dalam ilmu shorof itu maksudnya kata. Kita contohkan ya. Kita contohkan misalkan fa'ala atau misalkan kataba. Nah, kataba. Nah, kita akan mempelajari unsur-unsur atau kata atau huruf-huruf penyusun dari kata kataba. Huruf ka, huruf ta, sama huruf ba. Nah, ini termasuk unsur-unsur penyusun huruf kata penyusun kata kataba. Huruf ka, huruf ta, dan huruf ba. Dalam ilmu shorof, bina atau penyusun suatu kata terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama yaitu kata yang sahih atau bina sahih. Sahihun. Dan yang kedua yaitu mu'tal. Nah, sahih itu apa? Sahih itu secara bahasa artinya selamat atau benar atau selamat. Maksudnya apa? Yaitu bina sahih ini yaitu ketika suatu kata di dalamnya tidak ada huruf ilah.
semuanya katanya sahih, nggak ada huruf ilat. Nah, sedangkan mu'tal kebalikannya. Mu'tal itu ketika dalam suatu kata yang tadi misalkan kataba, ada salah satu dari kata tersebut itu huruf ilat. Nah, kita akan tahu huruf ilat itu huruf apa aja. Nih, huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3. Yang pertama alif. Ingat ya, alif bukan hamzah. Hamzah dengan alif berbeda. Nah, di sini huruf ilat itu yang pertama alif, yang kedua waw, dan yang ketiga ya. Alif waw ya. Harful illah. Harful illah. Nah, huruf illah ada 3, alif waw ya. Alif bukan hamzah ya. Ada alif waw ya. Nah, tadi kembali ke sahih. Sahih itu ya ini ketika penyusun kata yang kataba itu tidak ada huruf ilat. Kayak tadi kataba, contoh sahih ini yang pertama kataba atau nasoro. Kataba tidak ada huruf alif atau waw atau ya. Nasoro tidak ada huruf alif, huruf waw atau huruf ya. Jadi kata-kata ini selamat dari huruf ilat, maksudnya tidak ada huruf ilat, makanya disebut sahih. Nah, sedangkan contoh huruf ilat misalkan nama atau pola yang sering didengar ya, pola Rasulullah SAW. Nah, pola itu dia ada huruf ilat, ada alif, pola. Apalagi misalkan nama, tidur artinya. Nama artinya tidur, pola kan artinya berjumpa. Nah, ini kalau pola ada huruf ilat, salah satu penyusun katanya ada huruf ilat, huruf alif. Begitupun nama, salah satu penyusun hurufnya, salah satu penyusun katanya ada huruf ilat. Nama. Sebagaimana tadi kita tahu, bina itu terbagi menjadi 2 bagian besar, sahih dan mu'tal. Nah, adapun subbab dari sahih atau pembagian dari sahih, yaitu sahih juga terbagi lagi menjadi 3. Ada sahih beneran, sahih, ada mudha'af, ada mahmuz, sahih, mudha'af, mahmuz. Sahih ini tadi yang ketika 3 huruf penyusun dasarnya tidak ada huruf ilat. Contohnya sahih kataba, nasoro misalkan. Nasoro artinya apa? Nasoro artinya menolong. Kataba artinya apa? Kataba artinya menulis. Nah, contoh yang mudha'af. Nah, mudha'af ini apa? Mudha'af ini sama sahih tidak ada huruf ilat, tapi mudha'af ini ada huruf ganda. Jadi hurufnya sahih semua, tapi huruf sahihnya ada yang ganda. Misalkan contohnya madada. Huruf dalnya ada 2. Ini sahih semua, huruf mim, dal. Huruf sahih bukan huruf ilat. Hurufnya semua sahih, tapi di sini huruf sahihnya ada yang double, ada yang ganda. Nah, kalau hurufnya ganda kayak gini dijadikan tasydid. Jadi madda. Madda, misalkan contoh lain farro. Nah, teman-teman kalau ketemu kata kayak gini, kata farro atau misalkan toba, nah itu tuh berarti farro ini terdiri dari asalnya faroro. Asal kata farro ini faroro, cuman sudah disatukan rohnya jadi pakai tasdid farro. Seperti ini juga. Tadinya katanya madada, cuman disatukan jadi madda. Sehingga yang digunakan yang ini. Yang ini tidak lagi digunakan. Ini kita hanya tahu bahwa madda itu asalnya dari kata madada. Farro ini asalnya dari kata faroro. Tapi yang digunakan yang ini, yang farro atau madda. Selanjutnya pembagian sahih yang ketiga, yaitu mahmuz. Mahmuz ini sahih tidak ada huruf ilatnya. Sahih semuanya huruf sahih. Unsur-unsur penyusun
katanya itu sahih, tidak ada huruf ilat. Tapi salah satu dari penyusunnya ada kata hamzah. Kan tadi Ustaz sudah bilang alif itu berbeda dengan hamzah. Nah, kalau mahmud salah satu unsur penyusunnya ada hamzah. Misalkan qoro'a contohnya. Qoro'a. Misalkan atau lagi apa ya? Ini ada hamzah nih. Ada hamzah huruf A. Beda sama huruf alif ya. Ini ada huruf hamzah qoro'a. Atau lagi misalkan qoro'a artinya membaca. Terus ada lagi akala nih ada huruf hamzah di depannya. Tiga penyusun kata ini semuanya sahih, cuman salah satunya ada huruf hamzah. Nah, ketika ada salah satu katanya huruf hamzah berarti dia mahmuz. Ketika ada salah satu huruf yang double atau yang ganda namanya mudhoaf. Ketika semuanya sahih, nah dia sahih gitu. Jadi pembagian subbab dari sahih itu ada 3. Ada sahih beneran, sahih tulen. Nah, ada mudhoaf, ada juga mahmuz. Pembagian sahih. Nah, sekarang kita lanjut ke pembagian mu'tal atau subbab atau cabangan dari mu'tal itu. Jadi tadi mu'tal itu apa? Mu'tal itu ketika ada salah satu unsur penyusun kata dalam bahasa Arab, salah satunya huruf ilat. Nah, mu'tal ini terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama misal itu apa? Misal itu ketika salah satu unsur atau pembentuk kata atau penyusun kata dalam bahasa Arab diawali dengan huruf ilat. Misalkan wa'ada. Wa'ada itu artinya berjanji. Diawali dengan huruf ilat, huruf waw. Tadi kan lihat huruf ilat ada 3 alif, waw ya, bukan hamzah ya. Saya ulang ini alif, bukan hamzah. Nah, diawali dengan huruf wa. Jadi misal itu ketika ada kata dalam bahasa Arab, unsur penyusun katanya diawali dengan huruf ilat, huruf waw. Tadi ada. Yang kedua yaitu ajwaf. Nah, ajwaf ini berarti yang di tengah. Ketika ada kata dalam bahasa Arab, salah satu huruf penyusunnya huruf ilat dan dia di tengah. Misalkan tadi contohnya nama artinya tidur, atau pola artinya berkata. Nama huruf tengahnya huruf ilat, huruf alif. Pola huruf tengahnya huruf ilat, huruf alif. Nah, yang ketiga, pembagian ketiga dari mu'tal yaitu naqis. Naqis ketika ada unsur penyusun suatu kata diakhiri dengan huruf ilat. Misalkan Roma artinya melempar, ini diakhiri dengan huruf ya. Misalkan goza diakhiri dengan huruf mu'tal, huruf alif. Nah, pembagian yang terakhir yaitu lafif. Lafif itu apa? Lafif itu ketika ada suatu kata dalam bahasa Arab, di dalamnya terdapat 2 huruf ilat. Misalkan contohnya waqo tadi, waqo artinya melindungi. Ada huruf ilat wa dengan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu pembagian dari bina. Ustaz review atau Ustaz ulangi sekali lagi. Jadi bina secara garis besar terbagi menjadi 2. Atau bina sebuah kata, atau ya bina dari sebuah kata atau fi'il terbagi menjadi 2. Yang pertama bina sahih, yang kedua bina mu'tal. Nah, nanti sahih terbagi lagi menjadi 3. Ada sahih, ada sahih mudhaf, ada sahih mahmuz. Nah, mu'tal juga terbagi lagi menjadi 4 tadi. Ada mu'tal misal, ada mu'tal ajwaf, ada mu'tal naqis, ada mu'tal lafzi. Sekian pelajaran bina untuk hari ini. Nah, nanti anak-anak silahkan untuk menyetorkan apa saja tadi pembagian bina dengan contoh-contohnya. Jadi tadi pembagian bina secara semuanya itu secara menyeluruh ada 7.
Cuman tadi kan pembagian besarnya ada dua, lalu dua itu tadi ada pembagian lagi. Nah itu harap disetorkan kepada musrif asramanya masing-masing beserta contohnya, pembagian bina beserta contohnya. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.